Sekilas mengenal Pondok Pesantren Penaber. Pondok Pesantren Nasatul Barokah di tengah masyarakat Bawean lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Penaber. Pesantren ini terletak di Dusun Paginda, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nasatul Barokah ini bermula dari sebuah kegiatan pengajian yang dirintis dan diasuh oleh Kiai Maswadi yang bertempat di Musola Dusun Paginda. Selain mengasuh pengajian rutin, Kiai Maswadi yang didampingi Kiai Nasyari juga menampung belasan santri perempuan yang ditempatkan di rumahnya sebelum adanya bangunan asrama. Pada sekitar tahun 1980-an, pengajian yang diasuh oleh Kiai Nasyari juga diikuti oleh para santri senior dari Pondok Pesantren Mambaul Falah yang pada masa itu diasuh oleh Kiai Haji Maksun. Kiai Maswadi wafat pada tanggal 13 Maret tahun 1987 dan kemudian pengajian yang diasuhnya dilanjutkan oleh menantunya bernama Ustadz Syahir yang didampingi oleh istri beliau. Pada perkembangan selanjutnya, peran pengasuh pondok ini diteruskan oleh menantu Kiai Maswadi yang lain yang bernama Kiai Mustafa Rusdi. Beliau memimpin pengajian yang sudah berjalan sejak lama, yaitu mulai pada awal tahun 2000. Semenjak masa kepemimpinan beliau, pengajian ini mengalami perkembangan, baik dari sisi fisik maupun semakin banyaknya jumlah santri yang mukim di pondok ini. Berikut adalah wawancara eksklusif kami dengan pengasuh Pondok Penaber saat ini, yaitu Kiai Mustafa Rusdi. Penaber itu kan penawar ya. Saya di sini kan pendatang. Kampung ini pendatang. Jadi rata-rata di hampir di setiap tempat ya. Kalau ada pendatang itu berpengaruh. Mesti itu akan mengganggu eksistensi tokoh setempat. Pasti. Dan saya benar-benar mengganggu pada saat itu. Karena di sini ada beberapa kiai, punya langgar juga bahkan. Di rumah ini setelah peninggalnya almarhum Kiai Maswadi itu, kakak ipar saya ngajar anak-anak perempuan. Anak itu yang banyak di sini bukan kiai, bukan mereka yang punya santri, justru kakak yang perempuan ini. Ipar itu. Kiai Maswadi itu mertua. Dari 87 santri itu dia yang ngajar. Dia tidak mondok, cuma ya kebetulan di rumah kiai aja kan anaknya itu ya. Juga percayaan masyarakat masih di situ. Tadi saya semua santri putri. Dan pada tahun 99 gitu itu diserahkan ke saya. 2 tahun berikutnya ada anak-anak yang mau mukim itu dari luar itu. Sudah singkat cerita, saya tampung itu. Mikir ini apa? Saya tidak berani memberi nama pondok pesantren itu. Nggak pede. Nggak pede. Ya, yang namanya pesantren itu akan harus dipangku oleh seorang kiai. Saya tidak merasa kiai, jadi tidak layak memangkuin jadi asrama dan namanya lokal banget, asrama Penaber. Kenapa Penaber jadi pilihan? Konflik yang berkepanjangan di kampung ini antar tokoh itu ya, termasuk tadi, apalagi termasuk saya yang mengganggu eksistensi ketokohan di tempat ini. Kami berharap dari adanya ini mungkin jadi penawar, meredam. Satu, yang kedua, orang Bawean itu hampir di setiap kampung itu ada kepercayaan, mesti ada jago fu gitu ya ada. Dan di sini ada saya yang terkenal sekali pada waktu itu. Barangkali ini juga jadi penawar gitu. Dan alhamdulillah sampai beliaunya meninggal, tidak pernah tersentuh. Mudah-mudahan juga sampai nanti kan.
Itu sebenarnya kenapa penawar. Diarabkan akronimnya. P pesantren. Nasatul Barokah orang bawen. Nggak, banyak plesetan orang berarti penaber itu finaberun. Diarabkan ya finaberun. Ada juga yang persis dengan jenengan. Pena berkarya katanya. Pena berkarya. Jadi karya, makanya itu juga bisa ditafsirkan ke sana juga. Mungkin dengan ada yang saya katakan, ajari anak-anak menulis, jadi banyak karya-karya menulis. Biar ngena dengan filosofi yang dimaksud dengan pena berkah atau pena berkarya. Tidak pernah kepikiran kalau itu pilihan. Bukan pilihan, hanya di sekitar ini kan lembaga-lembaga yang tua, yang sudah mapan, pesantren. Ini pesantren yang saya dulu belajar MTS di sini. Ke timur saya belajar, saya masuk MA di sana. Di tempatnya ini lagi saya mondoknya di sana. Ini pondok saya sempat ngaji juga, ada pesantren juga. Jadi semua pesantren. Saya sudah tidak pikirin macam-macam, yang mau ngejar ngembangnya juga nggak mungkin lah. Jadi sudah apa yang bisa saya nikmati aja, berangkat apa adanya itu. Oh ini selera saya, jalankan aja. Nggak pernah berpikir mau bersaing, saya nggak mau. Pada saat itu berpikir nggak mau masuk ke wilayah kompetisi. Ya biarlah ini, saya memahami karya itu mesti identik dengan karakter yang punya karya. Kalau ini dianggap karya saya, kayak beginilah saya. Itu saja. Jadi karena memang background keluarga saya keluarga begituan kan, pantun, nyanyi musik. Saya itu keluarga saya. Ibu saya kalau dalam kondisi sebenarnya mau marah, tapi ada semacam prolog, ada semacam pantun gitu. Ya jadi terbawa. Buat syair-syair itu sudah biasa. Jadi dulu pada waktu marak-maraknya video kaset itu ya. Kalau ada pengantin, ada hiburan, saya buat kelompok di Padang Jambu itu, ada kelompok sholawatan. Ketika itu diundang orang, kita nanti cari itu hasil rekaman videonya itu, kita copy, kita jual. Jadi bangunan di Padang Jambu, bangunan madrasah yang 3 tingkat itu, sampai bangun ini saya juga ya dari hasil syair-syair yang dulu itu sudah banyak menghasilkan uang itu. Sampai sekarang tahun 98, 99, 2021 sampai saat ini masih banyak juga. Jadi itu sepertinya ngalir aja. Mungkin darah begitu, bakat itu. Bukan air dibuat-buat. Itu ada tulisan itu. Lukisan itu ada tulisan. Saya minta tukang pelukis coba diilustrasikan, divisualisasikan. Saya buat kalimat quote begini: kepekaan memaknai masa lalu adalah kecerdasan membaca masa depan. Masa lalu umpamanya rangkepan itu alat motong padiannya. Itu justru jadi kecerdasan membaca masa depan. Contohnya jadi motif batik. Oh ini langka sekali apa ya? Kalau anak-anak tidak paham, kalau jenengan kan, ini jadi orang teringat itu malah mau mengabadikan juga. Termasuk itu sebenarnya yang sempat saya tanya. Jadi mungkin termasuk yang kakek saya serahkan ini biola, bukan diajari cara memainkan, tapi bagaimana cara menjaga ini. Sampai saat ini saya rawat itu. Jadi itu dipahami secara menyeluruh. Saya punya kewajiban untuk menjaga dalam banyak hal, bukan hanya sekedar biola, budaya juga akhirnya. Karena itu buat apa? Dan bukan berasal dari sebuah wawasan, bukan. Mengalir selera aja. Mau gini ya sudah lakukan. Kan ada anak-anak diajak.
enggak, yang teman-teman pahami begitu. Contohnya begini, kan sempat ada maraknya lembaga yang apa, sekolah adiwiyata itu tahun berapa itu. Ini sudah tanaman sudah hijau semua, tapi belum punya sekolah. Teman-teman bilang, ini kalau punya sekolah sudah menang Nombadi sekolah adiwiyata katanya. Artinya kita lebih mendahului. Durung ini, ketika marak-maraknya orang menjual durung ke Banyuwangi, ke Bali, saya berpikirnya harus dipertahankan. Nah, kan yang namanya mondok belajar mesti dapat ilmu, sedikit atau banyak kan mesti dapat ilmu, itu pasti itu kan. Beradab. Sebenarnya ini sempat saya jadikan tema. Visi itu awalnya saya lemparkan jadi tema di sebuah acara Maulid Nabi yang diundang itu Ki Haji Ali Dafir, yang pada saat itu juga sempat jadi DPRD Kabupaten Gresik. Dia menjabarkan, oh saya terperangah, beradab itu ada beradab, ada bertata krama, bersopan santun, berakhlak mulia, kemudian berperadaban juga. Dia bilang, bagus sekali, artinya masuk itu berperadaban itu, beradab juga, berakhlak mulia, masuk hikmah kita. Karena saya sendiri butuh, saya secara pribadi untuk lembaga juga butuh hikmah itu dari anak-anak, dari siapa saja ada hikmah yang kita harapkan. Kenapa tidak kita cetak anak-anak untuk benar-benar punya jiwa hikmah, kembali ke masyarakat, jiwa pengabdiannya membawa jiwa-jiwa itu. Makanya mungkin termasuk jenengan datang itu dalam rangka itu hikmah juga kepada, bukan kepada saya kok, ini kepentingan agama, kepentingan bangsa, lembaga ini. Jadi jenengan datang secara sosial itu kan hikmah, itu bahasa agamanya. Sebelumnya saya sering baca itu ya, apa, ISQ itu, Ari Ginanjar itu. Dari awal ngelola sudah baca itu, tapi tidak mungkin kan saya terlalu mengada-ada kalau saya pakai istilah itu apa, kecerdasan ya, intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Tidak mungkin saya gunakan istilah itu. Saya jinakkan saja bahwa itu lebih apa, lebih lentur, lebih memasyarakat. Ini sepertinya pilihan. Artinya inspirasinya dari sana. Itu pengaruh sekali pemahaman itu kepada saya. Iya, memang betapa banyak orang yang intelektualnya tinggi. Nggak usah jauh-jauh lah, anak-anak yang kadang-kadang ranking di sekolah itu keluyuran. Anak-anak yang ranking berapa itu justru jadi guru, rata-rata gurunya itu. Cari di lembaga-lembaga MI, MT, SMA, itu bukan yang ranking, itu yang banyak. Yang biasa-biasa. Ya biasa-biasa itu. Apa itu? Ya ada, karena di dalamnya ada jiwa apa, emosionalnya juga punya dia, kreativitasnya ada, kemudian jiwa pengabdiannya ada. Bagaimana dia bisa aktif di tengah-tengah masyarakat kalau tidak tertanam jiwa itu? Nah, itu otak-atik lama untuk menerjemahkan dari intelektual, emosional, spiritual itu. Pakai bahasa apa ya, kalimat apa yang lebih santun, lebih memasyarakat, bisa dimengerti oleh bisa dimengerti masyarakat. Menerima intelektual sok iya gitu ya. Iya, kan masyarakat awam. Saya sendiri juga kadang-kadang sulit menjelaskan gimana orang lain bisa menangkap itu kan. Itu ya, contohnya kalau saya bisa sampaikan kepada masyarakat, kecerdasan intelektual itu, anak itu mampu menjawab soal secara tertulis, menjawab soal. Apakah ia bisa menjawab persoalan? Belum tentu. Kecerdasan intelektual itu anak-anak di dalam bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan tuntas. Tapi ketika keluar dari kelas hanya gara-gara sepatunya terlempar jauh oleh temannya, itu jadi masalah. Yaitu bisa menjawab soal tapi tidak menjawab persoalan. Sederhana ya, saya tidak, kalau memang dalam dalil haram saya juga tidak berani menghalalkan apapun alasannya, sudahlah haram. Tapi Allah, saya ternyata ini ada menemukan kebaikan di sini. Contoh, anak-anak baru bisa mendengar sudah begini,
ini apa ini? Dia tidak diajarkan, naluri sekali. Iya. Bayi itu. Bayi itu sudah bisa. Seni itu bisa apa? Ada kelembutan dalam seni. Kelembutan. Jadi dan lagi dalam seni itu ada rasa ya. Rasa rohani. Ada keindahan. Kalau Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, termasuk seni itu sih. Banyak para sufi yang apa dia bisa menyatu dengan Tuhan pada saat mendengar keindahan itu sendiri. Ya Allah, betapa indahnya. Ya Allah, betapa Allah menciptakan. Ada daya sentuh dalam seni, ada daya sentuh untuk membangkitkan kesadaran apa membangun rasa itu sendiri. Justru saya sepertinya tidak ada punya keahlian dalam memainkan, hanya konsep aja, kercengan Pak. Dulu tahun 2000 awal 2000-an, dari tahun 2000-an akhir 90-an sampai 2000-an ke atas itu kercengan bertahun-tahun sudah mati kercengan itu, kesenian kercengan itu. Saat itu sering ada festival ada satu lembaga yang memulai festival itu. Anak-anak sini 5 kali berturut-turut juara 1 tiap tahun, 5 tahun sampai setelah itu ada panitia penyelenggara festival kerjaan untuk penabur tidak boleh ikut. Karena menang terus. Menang terus. Kalaupun sampai personilnya tidak boleh dipakai orang lain. Ya, saya bukan pemain, saya perancang saja konsep. Coba ini pukul begini, itu. Saya juga tidak pernah belajar seni, hanya melihat begini. Orang pada umumnya begini. Coba kita keluar sedikit dari garis pada umumnya itu. Kita akan jadi perhatian gitu. Wih, kok begini? Kercengan itu asalnya tidak ada bassnya. Saya pertama masukkan bass dalam kercengan itu saya unsur zamrah. Karena saya biasa melatih zamrah juga pada saat itu. Ini untuk nari tidak ada bassnya kok tidak enak ya. Seperti gersang, masukkan itu. Itu jadi saya bukan pemain, saya bukan ahli memainkan, saya tukang ngakali saja. Ya mungkin kalimat itu asalkan bukan saya yang bilang ya. Kalau itu bisa ditangkap begitu ya mungkin juga iya. Tapi saya tidak mau menyatakan atas nama Islam, atas nama nilai-nilai. Cuma mustahil kan di sebuah kelompok masyarakat itu mesti ada suka seni, pasti. Saya sering menggunakan kalimat ini di depan para wali santri, di depan para tokoh. Jadi semua lini kehidupan harus ada sentuhan santri, tangan santri. Atau santri harus masuk ke segala lini kehidupan masyarakat. Musik harus garap santri. Sejahat-jahatnya kalau masih ada nilai-nilai kesantriannya terbawa di situ dalam karya musik, karya apa saja. Jadi kalau santri masuk ke situ akan terbawa nilai santrinya. Termasuk wisata harus digarap oleh santri. Jadi nilai-nilai Islami, nilai-nilai keislamannya kesantren terbawa juga di situ. Sama dengan bagaimana saya juga begitu peduli dengan pencak, Mas. Pencak itu sebenarnya sudah tidak diminati oleh masyarakat. Hanya di beberapa tempat yang kalau ada keramaian, ada pengantin, mungkin hiburannya pencak itu. Tapi orang sudah tidak tertarik memainkan gerakan-gerakannya, hanya gulatnya saja untuk yang bawen, yang lokal bawen itu. Makanya saya berpikir karena sudah terlanjur banyak yang dipertahankan sampai mengarah ke sana. Jadi kesadaran itu harus muncul dari lembaga. Biasanya yang pencak itu yang orang-orang pegunungan, orang-orang pinggiran itu datang dari ngarit itu pencak. Baru berangkat pencak.
kalau dia, walaupun dia ahli mahir dalam memainkan pencaksilat itu, dia tidak punya pengaruh untuk mengajak orang lain berlatih. Nah, kalau kesadaran ini tumbuh di lembaga pendidikan, digodok di lembaga pendidikan, anak-anak itu sadar, anak-anak itu bisa memainkan, lalu dia pulang jadi tokoh, dia bisa membuat kebijakan, kesadarannya itu akan diterapkan. Karena dia tokoh juga kan diikuti orang. Jadi nanti harapan kesinambungannya itu besar sekali. Kalau kesadaran tentang itu berangkat dari sebuah lembaga pendidikan, itu sempat terpikir. Sampai jangankan berupa budaya, sini hampir per kampung itu dialeknya beda. Kampungnya ini juga beda, kampung saya beda. Di beberapa kampung itu ada menonjol saya beda dialek dan banyak kosakata yang beda. Itu juga jadi kepikiran saya sampai saat ini belum terrealisasi. Kalau kosakata mungkin bisa ditulis, kalau intonasi gimana nulis? Oh, dialeknya itu. Jadi harus direkam juga. Teknisnya seperti ini. Saya hanya belum punya anak-anak yang bisa saya utus. Kampung sini, kampungnya Mas Noni. Sana ada cerita rakyat. Suruhan salah satu tokoh menceritakan itu dengan dialek aslinya. Itu kita rekam, kita abadikan. Suatu saat nanti, oh begini orang sana ya, orang sana begini. Itu sampai saat masih jadi keresahan saya karena belum terwujud itu. Sudah banyak berubah itu di kampung sebelah kampung saya saja, yang dialeknya beda dengan kampung saya, itu sudah tinggal berapa orang saja masih pakai dialek itu. Selebihnya kan sudah membaur ke lain sudah biasa. Nah mungkin ini yang terakhir Gus ya. Ini mumpung ditonton oleh teman-teman visi ya. Kami sebagai mitra dari Pondok Pesantren Penaber ini, apa yang Gus Mustafa harapkan? Ini ditonton oleh. Harapkan dari apa itu? Dari visi. Ya. Dari visi. Dari mitra dengan visi itu. Ya. Nah, saya tersenyum aja dengan kehadiran visi di Penaber. Beberapa tahun yang lalu ada orang musafir datang, dan bukan musafir juga malah penghuninya di sini. Suatu saat loh Penaber akan kedatangan orang-orang sesuai kebutuhan katanya Pak. Yang datangan yang berbagi. Ketika sama Mas Nun diperkenalkan dengan visi, sudah sampai waktunya. Tidak betul. Saya yang cari lembaga nanti ya untuk bersama-sama visi. Tadi malam ada satu lembaga yang hadir. Saya kebetulan kepalanya alumni. Kepalanya MTS dan nya alumni sini. Jadi harus saya doktrin itu. Ayo masuk dengan visi. Mau apa di sana sesuai kebutuhan lokal di sana ya. Sesuai dengan kebutuhan lokal. Betul ini harapan kami sudah sampai waktunya. Karena jenengan datang dengan tidak beriming-iming duit dan sebagainya, tapi karena kita punya jaringan itu saja. Harapan kami bukan itu, tapi nanti jenengan di luar sana banyak jaringan. Ayo bersama-sama kita membuka jaringan itu. Dan kalau memang sama keinginan visi dengan kami, ini kerja sosial, jenengan bukan ngabdi ke saya, saya juga ngabdi kepada yang satu itu ya, sama-samanya bersama-sama saya untuk menuju ke sana.